Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Jihan Minar Mila Mama. Saya mahasiswi YAIN Sultan Ahmad Gorontalo semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ini saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan dan apa kaitannya pendidikan dengan Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21. Yang pertama kita masuk pada materi pendidikan. Nah, apa sih materi pendidikan itu? Materi pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Nah, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus disiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Poin 2, Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu pokok kandungan ayat dan kaitannya dengan materi pendidikan. Nah, apakah ayat ini mengandung unsur pendidikan, dan apakah ayat ini ada keterkaitan dengan pendidikan? Ya, ada. Karena kenapa? Karena yang pertama, pada ayat ini, khususnya dari ayat 17 sampai ayat ke-21 mengandung unsur pendidikan. Karena yang pertama, dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada manusia tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan makhluk-makhluknya, yang seolah-olah menyuruh kita memperhatikan kekuasaannya, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu, dan ialah yang maha menciptakan seluruh alam semesta dan beserta isinya. Kemudian yang kedua ini adalah perintah Allah kepada nabinya untuk mengingatkan umatnya. Nah, mengingatkan umatnya, memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan kabar baik pada orang-orang beriman, dan memberikan kabar buruk bagi orang-orang kafir. Nah, kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya telah hanya memberikan peringatan. Untuk hidayah itu dikembalikan kepada Allah. Yang membolak-balikan hati adalah Allah, maka yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Kita hanya memberikan peringatan, sampaikan peringatan walau hanya satu ayat. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang dai atau pendidik menyampaikan kebenaran, sedangkan hidayah dan petunjuk itu datang dari Allah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian yang keempat, kaitannya dengan materi pendidikan sangat jelas, yaitu di antara materi pendidikan adalah menyuruh kita memperhatikan dan merenung atas makhluk dan seluruh alam semesta yang diciptakan Allah, menunjukkan kekuasaan, keagungan, keberadaan, dan keselarasan, bahkan keserasian antara alam dan seluruh penciptaannya. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.